Hai, kembali lagi di My Chemistry. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang kesetimbangan khususnya untuk penentuan nilai K atau konstanta. Dimana nilai K ini nanti ada dua, yaitu ada nilai KC dan nilai KP. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang nilai KC. Untuk penentuan nilai kesetimbangan itu adalah merupakan reaksi reversibel atau reaksi dua arah yang ditandai dengan adanya dua arah panas, setengah ke kanan ke hasil reaksi dan setengah ke arah kiri. Jadi reaksinya bolak-balik. Kesetimbangan adalah suatu reaksi di mana zat-zat ruas kanan itu atau hasil reaksi dalam bereaksi kembali membentuk zat-zat di ruas yang ada di sebelah kiri. Dalam keadaan setimbang, maka kecepatan reaksi kanan itu sama dengan kecepatan reaksi kiri, sehingga konsentrasi zat tidak lagi berubah. Sekarang kita masuk ke dalam penentuan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan yang menggunakan nilai konsentrasi atau disingkat dengan nilai KC. KC itu berhubungan dengan nilai campuran. Campuran itu berupa larutan, berarti gabungan antara zat larut dan pelarut. Yang merupakan campuran itu adalah yang berfase aqueous atau larutan atau yang berfase gas. Jadi yang fasenya solid ataupun liquid itu tidak masuk ke dalam nilai kesetimbangan. Misalkan kita punya reaksi A ditambah B menjadi C plus D dengan koefisiennya adalah PQRS. Nah, di sini untuk penentuan nilai KC-nya maka zat yang ada di kanan dibagi dengan zat yang ada di sebelah kiri dipangkatkan koefisien. Ingat fasenya hanyalah yang aqueous atau yang gas, maka yang diambil di sebelah kanan adalah C dan D, sedangkan yang di sebelah kiri hanya A dan B. Tanda kurung tegak itu menyatakan nilai konsentrasi, di mana konsentrasinya berupa molaritas, yaitu mol dibagi dengan volume. Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada reaksi kesetimbangan, maka kita disuruh menentukan tetapan kesetimbangan atau nilai KC setelah reaksi disetarakan. Jadi yang awal harus kita lakukan dalam reaksi kesetimbangan adalah pastikan dulu reaksinya sudah setara atau belum. Dalam reaksi ini reaksinya belum setara, maka kita harus setarakan dengan menambahkan koefisien. Nah, ketika reaksinya sudah setara, maka yang kita lakukan itu adalah membuat reaksi KC-nya, yang kanan dibagi kiri. Kita lihat fasenya, semua fasenya dapat digunakan, maka reaksinya menjadi konsentrasi H2 pangkat 4 di sebelah kanan, kita kalikan dengan CS2 pangkat 1 yang ada di sebelah kanan. Kita bagikan dengan yang di sebelah kiri, H2S pangkat 2 dikali konsentrasi CH4 pangkat 1. Sekarang kita lihat contoh soal yang lainnya. Nah, di sini lebih bervariasi fasenya, kita disuruh menentukan nilai kesetimbangannya. Kita lihat dulu pertama reaksinya udah setara atau belum? Oh, ternyata reaksinya sudah setara. Karena sudah setara, maka langsung kita buat persamaannya. Yang di sebelah kanan yang bisa masuk hanyalah H+, sedangkan yang di sebelah kiri yang boleh masuk ke dalam persamaan KC hanyalah Al3+, karena fasenya aqueous. Sedangkan yang liquid atau solid tidak kita masukkan. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Di sini ada suatu reaksi kesetimbangan. Pada saat setimbang, komposisi zat bereaksi maupun hasil reaksi yang diperoleh adalah seperti yang ada di data tabel. Maka tentukan harga tetapan kesetimbangan reaksi. Nah, kita sudah masuk ke dalam perhitungan dalam kesetimbangan. Yang pertama yang kita pastikan reaksinya dulu, apakah reaksinya sudah setara atau belum. Oh, ternyata ketika kita cek reaksinya sudah setara, maka langsung masuk buat persamaannya. Yang kanan dibagi kiri, karena fasenya gas-gas-gas, berarti semua boleh masuk kanan bagi kiri. Kemudian kita masukkan, di sini nilainya sudah dalam bentuk molaritas, berarti tinggal masukkan datanya ke dalam persamaan. Kita coret, maka nilai KC-nya adalah setengah. Kita lanjut ke soal berikutnya, perhitungan juga masih.
Nah, dalam perhitungan keseimbangan, kita lihat data soalnya. Dalam wadah 5 liter dimasukkan 4 mol SO3 yang kemudian terurai menurut reaksi. Jika pada saat kesetimbangan tercapai masih ada 1 mol SO3, maka tetapan kesetimbangan adalah berapa? Yang pertama kita lakukan itu kita buat dulu reaksinya dan buat data mula-mula bereaksi setimbang MBS. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah masukkan data yang sudah diketahui dalam soal. Yang pertama diketahui tadi dimasukkan 4 mol SO3, berarti mula-mula SO3 yang digunakan adalah 4 mol. Kemudian dalam redaksi soal, jika pada saat setimbang tercapai masih ada 1 mol SO3, berarti kita taruh nilai 1 mol SO3 pada saat setimbang. Jadi kita punya data di sini untuk SO3 di mula-mula dan setimbang. Yang perlu diingat dalam reaksi kesetimbangan itu tidak ada zat yang habis. Jadi di sini yang di sebelah kiri reaksi itu akan kita kurangkan, yang di sebelah kanan mengalami reaksi penambahan. Berarti 4 supaya menjadi 1 kita kurangkan 3. Berarti pada saat data bereaksi itu terdapat data yang bisa digunakan sebagai perbandingan, yaitu pada data SO3. Maka kalau kita gunakan perbandingan koefisien SO3 dan SO2 sama, berarti tetap 3. Sedangkan SO3 dan O2 itu 2:1, maka nilai molnya adalah 1,5 pada saat bereaksi. Ingat, di kiri berkurang, di kanan bertambah. Kemudian data yang kita gunakan itu adalah data pada saat setimbang. Sudah diketahui nilai molnya, tadi di dalam soal volumenya adalah 5 liter. Berarti kalau kita masukkan dalam persamaan KC-nya tadi, maka nilai mol harus dibagi nilai volumenya. Yang di sebelah kanan SO2 nilai molnya 3, kita bagi volumenya 5, pangkatkan koefisiennya 2. O2 1,5 bagi 5 pangkatkan 1 dibagi 1 mol SO3 dibagi 5 pangkat 2. Kemudian kita hitung. Nah, di sini kita bagi 0,36 bagi 0,04 itu bisa 9. Berarti 9 dikali 0,3 itu sama dengan 2,7. Yap, betul. Oke, sudah bisa semuanya ya. Nah, itu tadi soal-soal yang kita bahas untuk video kali ini. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan, klik di kolom komentar. Silahkan like, comment, subscribe, and like. Terima kasih.